Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nurul Jamila dari 11 TKJC. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi komunikasi data. Jadi yang A di sini ada konsep komunikasi data. Yang pertama ada pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi-informasi atau data melalui koneksi jaringan antar komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer ini adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Jadi OSI layer ini dibagi menjadi 7 lapisan ya. Yang pertama di sini ada application layer, merupakan layer ke-7 dan menjadi satu-satunya layer yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Layer ini terletak pada tingkat paling atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau user untuk mendapatkan akses ke jaringan. Layer akan bertugas untuk mendefinisikan setiap konten yang ditransmisikan melalui jaringan, kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu HTTP, SMTP, NFC, dan FTP. Nah, jadi kesimpulannya lapisan layer ini menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau tadi end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Nah, fungsi lain application layer ini untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan juga dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Yang kedua ada presentation layer. Ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan presentation layer ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation, yaitu ada redirector software, virtual network computing, remote desktop protocol. Nah, jadi dengan kata lain, presentation layer ini dimana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi menuju jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Nah, di layer ini data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Yang ketiga ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFC, SMB, RTP, dan lain-lain. Nah, jadi intinya si session layer ini dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keempat ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Contoh protokolnya yaitu TCP, UDP, SPX. Jadi, secara rincinya, transport layer ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paket, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti misalnya protokol TCP, di mana protokol ini nantinya akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket
telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima ada network layer. Network layer adalah lapisan yang fungsi utamanya adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Contoh protokolnya yaitu IP, IPX, RARP, ICMP, IPsec, dan IGMP. Nah, jadi jelasnya tugas dari network layer ini untuk membuat header ya, untuk paket yang berisi informasi IP, baik itu IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer kedua. Yang keenam ada data link layer. Data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan ini bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. Contoh protokolnya yaitu PPP, SLIP, MTU, Ethernet Switch, dan bridge. Nah, jadi di sini kan ada katanya konversi frame-frame. Jadi yang dimaksud frame ini adalah setiap bit data yang dikelompokkan menjadi format. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan pada lapisan ini juga menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti bridge dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Yang ketujuh ada physical layer. Physical layer adalah lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Networking Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Contoh protokol dari physical layer ini adalah ADSL, SDSL, hotspot, Wi-Fi, RS232, kabel koaksial, fiber optik atau FO, wireless, hub, dan repeater. Oke, yang B selanjutnya ada radio over Internet Protocol atau yang kita singkat ROIP. Nah, ROIP ini adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau yang disingkat VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Nah, juga ada base station yang pertama. Base station ini adalah bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tujuan utamanya mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, BIS, dan telepon. Nah, jadi base station ini merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Yang kedua ada IP gateway. IP gateway adalah sebuah perangkat yang difungsikan untuk menghubungkan antara jaringan komunikasi yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Fungsinya untuk menghubungkan antara jaringan komunikasi dengan protokol yang berbeda. Nah, jadi dengan kata lain, IP gateway ini ialah perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet yang mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Yang ketiga ada IP interface. IP interface merupakan interface logikal secara nyata itu tidak ada atau virtual.
diset dengan IP yang tertinggi yaitu dengan subnet mask 255.255.255.255. Yang keempat ada repeater. Repeater merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke arah sekitar perangkat. Repeater memiliki fungsi menyebarkan jangkauan sinyal dan tujuannya menangkap sinyal Wi-Fi. Nah, jadi secara jelasnya repeater ini alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak kalian itu harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repeater, maka pengiriman data dari satu node ke node lain akan memiliki kualitas yang sama. Selain repeater untuk Wi-Fi, ada jenis satu repeater lagi yaitu untuk kabel. Fungsi repeater kabel ini untuk menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Penggunaan repeater ini biasa untuk kabel jaringan yang menghubungkan dua lokasi yang sedikit jauh. Yang terakhir, keuntungan menggunakan sistem ROIT. 1. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base stations. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP, tentunya dengan tambahan router dan gateway, dalam penggunaan INM, tone remote, atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional, maupun internasional. 5. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Yang keenam, secara geografis sifat komunikasi independen. Yang terakhir, media yang sifatnya kaya misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Oke, itu saja dulu materi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.